Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga kita di penghujung series dari perdebatan antara Guru Gembul dan Robito Alawiyah. Nah, di sini kita sudah masuk ke sesi terakhir, di mana pada sesi ini kita akan bisa dikatakan menemukan jawabannya siapa yang menang dan kalah pada perdebatan yang terjadi di Robito Alawiyah pada tanggal 8 September 2024 yang lalu. Nah, daripada kita panjang lebar, mari kita langsung ikuti videonya berikut ini. Tolong dikonfirmasi, saya hanya ngambil dari internet karena saya tidak memiliki akses terhadap manuskrip di Robito Alawiyah. Jadi silahkan langsung diuji secara statistik, saya pakai Posion, silahkan ya. Tapi yang mau uji statistik yang lain juga dipersilahkan. Ya, ini terima kasih banyak. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data lalu coba menghitung. Ini mungkin yang originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab Ba'alawi. Ini boleh kami jawab, Gus? Apa Guru? Ya, silakan. Boleh ya. Baik. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Sebelum kami mulai jawab, apakah ini yang dimaksud ilmiah tadi? Ya. Ini ilmiah ya? Ya. Yang kami tadi nggak ilmiah? Ya. Oke. Kalau ini ilmiah, saya rasa lebih logis yang kami jelaskan tadi dalam metodologi Islam. Karena sebelum kita ambil data, kita cek dulu sumbernya siapa ini. Orangnya kredibel nggak untuk memberikan data ini? Sebelum kita jadikan sebagai bahan perhitungan kita. Itu pertama. Karena ini ya, makanya tadi saya minta sebelum ini presentasi, saya minta silahkan ini uji dulu benar atau tidak. Kalau sudah ada konfirmasi, baru saya lanjut. Berarti ini masalah pertama sudah selesai kan? Terus kita akan mulai masuk ke materi bagaimana menyikapi kalkulasi keturunan ini. Bahwa seharusnya generasi dari 1500 tahun atau 15 abad itu harusnya sekarang di 58 sampai 78 harusnya range. Itu 58 udah parah banget gitu ya. Ya, udah tua-tua banget itu. Kalau ya. 58 harusnya tuh 58 sampai 78. Oke. Boleh. Afan, boleh bertanya? Boleh. Yang dimaksud 78 itu apanya? Perpindahan generasi. Perpindahan generasi. Iya. Jumlahnya dari Rasulullah sampai sekarang. Seharusnya ada 78 generasi. Harus 78. Berarti tiap generasi itu umur berapa dia punya anak? Umur 25 tahun. Oke. Kalau misalkan ngambil yang terjauh yang tadi itu misalkan 66 itu umur 30. Baik. Dan itu statistik internasional. Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Guru. Slide-nya udah muncul ya untuk kalkulasi jumlah keturunan Alawiyin. Terus berapa rata-rata keturunan Alawiyin sekarang? Betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Boleh diambil lauhah yang di sana? Ada lauhah, tolong diambilin bawa ke sini. Ditaruh di sini aja. Oke. Terus kita 39 sampai 44. Nah, salah satu sampel utama dari tes DNA itu Raja Abdullah Jordan. Kerajaan Jordan itu salah satu sampel utama mengukur J1-nya untuk menentukan di sana, taruh sana, di atas saja. Nah, pajang ke sini. Salah satunya adalah Raja Jordan. Raja Jordan itu keturunan ke-41. Ya, Raja Jordan 41. Kalau dia diragukan, itu DNA J1 diragukan semua. Karena dia sampel utama. Raja Jordan generasi ke-41. Ada lagi yang diakui sama kubunya Kiai Imat juga, nasab Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Ini beliau bukan dari Ba'alawi. Beliau di 40. Beliau sekarang di 40 generasinya. Saya pakai catatan saya dari Maktab Daimi, saya ke-42. Gus Wafi keberapa? Gus Wafi lah itu total itu. Enggak bercanda. Nasab Raja Maroko diakui juga sama banyak pihak, seluruh pihak, keturunan ke-40. Al-Ahdal Al-Mahdali 43, 44. Ada yang 3837 malah, lebih mengerikan lagi dari Habib Rizik ini. 3837. Khalil Al-Musawi di tahun 1935 tercatat urutan ke-35 dia.
Kalau ditambah 4-5 generasi ke sekarang, berarti generasi sekarangnya 39 atau 40. Iya. Masih mengerikan nih secara statistik. Rifai, Al-Balkhi. Jadi yang dibatalkan banyak sekali dengan metode ini. Lalu bagaimana cara kita melihat fenomena seperti ini? Kalau kita hitung. Karena semuanya menggunakan metodologi nasab yang sama. Ya, kita jawab sampai lengkap dulu insya Allah. Nah, ada average 42, 43, 41 sebagai average. Ada juga memang dia yang di luar dari itu. Bahwa dalam normal distribution mungkin ada yang dia keluar dari average itu. Dia bisa mungkin 36 sendiri atau dia 49 sendiri di luar dari average data yang dikolek secara umum. Betul. Terus apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Memang banyak. Seperti misalnya saya punya paman itu, ibu saya sendiri itu anak ke-7 perempuan. Anak ke-8-nya laki-laki. Paman saya laki-laki ke-8. Jadi 7 perempuan, ke-8 baru laki-laki. Ada faktor-faktor seperti itu banyak. Dan di Maktab Daimi menghadapi hal seperti itu nggak sedikit. Nggak 1-2 kasus. Yang dia itu bukan lahir di umur ayahnya 25. Ayahnya umur 60, ayahnya umur 70, 90 ada data di Maktab Daimi. Umur 90. Mungkin sebelum saya lanjutkan sedikit aja, apa sih kasus-kasus yang dilihat di Maktab Daimi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ini? Faktor usia, menikah dan kelahiran. Kenapa bisa ada data yang jauh itu? Ana mungkin bisa kasih contoh Al-Fakir sendiri. Jadi Ana punya Habib itu, abahnya Ana punya Walidi, dia menikah. Dari beberapa kali proses menikah tidak mempunyai anak seorang laki-laki. Sampai di usia 45 tahun baru punya seorang anak laki-laki, yaitu ayah saya. Saat umur 45 tahun. Berikutnya itu kelahiran dari kakek saya itu 1886 lahirnya, itu datanya ada. Berikutnya saya punya ayah itu lahir 1911 lahirnya, datanya juga ada. Kawin ayah saya di usia 18 tahun. Kawin pertama sampai kawin berapa kali, dan terakhir punya anak saya di usia 65 tahun. Anak yang ke-16. Ya, itu. Bahwa ketua Maktab Daimi kita anak ke-16 dilahirkan ketika usia ayahnya 65 tahun. 65 tahun. Dari tahun 1911 pada tahun 1976 memiliki anak saya. Berikutnya saya kawin pada usia 33 tahun. Dan anak saya yang ketiga ya, bukan yang terakhir. Saya mempunyai anak itu pada usia 43 tahun. Itu sebagai contoh. Jadi dalam 100 tahun hanya 2 generasi. Dari 1900 sampai tahun 2000 itu hanya ada 2 generasi, yaitu ayah saya dan saya sendiri. Nah, untuk berikutnya dari tahun 2000 masih 2 generasi lagi nih. Baik. Dan itu banyak kita dapati. Ada sebuah kasus dan itu sebagian masih ada di Jombang. Itu ada satu sayyid, dia mempunyai anak saat usia 90 tahun. Oke. Ya. Baik, Boleh saya selesaikan dulu? oh iya, silakan. Boleh. Jadi banyak faktor mempengaruhi itu. Jadi kalkulasi statistik memang harus juga kita lihat dalam kondisi antropologinya juga. Seperti apa di masyarakat itu. Lalu kalau misalnya kita terapkan kalkulasi 25 average, kalau misalnya dia di keturunan ke 58 sampai 78 berarti dia tidak logis, nggak masuk dalam kalkulasi. Ini semua nasab sadah batal semua. Semua keturunan Rasulullah nasabnya batal semua. Itu pertama. Konsekuensi kedua, kebetulan nggak cuma nasabnya keturunan Rasulullah Muhammad yang batal, tapi kerajaan-kerajaan di Eropa juga batal semua nasabnya. Karena kalkulasinya tidak 25 average-nya. Iya. Dia ada di 31, sama dengan Alawiyin, average selisih antar
generasi tadi. Dan kita tidak perlu capek-capek bikin Excel ambil dari Google tadi. Yang perlu kita lihat sudah ada penelitiannya tentang itu yang dibuat sama Richard Wong. Nah, mereka menghitung bahwa ternyata average dari jarak antar generasi tadi itu adalah, kalau laki-laki ya, patrilineal, laki-laki, kalau perempuan ini dia memang jarak antar generasinya lebih muda, 23,2 tahun. Perempuan tuh, perempuan ke perempuan tuh 23,2. Kalau laki-laki gimana? Laki-laki itu 30,7 tahun. Jarak antar generasi, ayah, anak laki-laki. Anak laki-laki lagi, anak laki-laki average-nya 30,7. Sudah ada yang hitung ilmuannya, saya rasa. Dan kebetulan kalkulasi ini sama dengan Alawiyin, sama dengan kerajaan-kerajaan di Eropa, sudah ada kalkulasi ilmiahnya. Saya rasa ini lebih relevan untuk dijadikan rujukan. Baik, saya ya. Jadi gini, kasuistik tidak bisa membantah statistik. Gitu. Jadi Gus Rumel juga sempat ngomong, keluarga saya juga nggak kayak gitu. Selamat datang Gus, saya nungguin sebentar. Oh iya, ada Gus Rumel hadir ini, baru hadir. Cuman waktu saya nggak lama ini berapa. Tapi gini, nantilah masuk di channel saya Pak. Karena saya pengen dapat uangnya itu. Nah jadi gini, kasuistik itu gak bisa membantah statistik. Jadi kalau misalkan ada sebuah definisi yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mamalia itu adalah makhluk, yang dimaksud dengan manusia itu adalah makhluk dengan 2 kaki dan 2 tangan gitu. Itu gak bisa dibatalkan dengan saya tangannya cuma 1 kok, ya gak bisa, karena itu adalah kasuistik itu. Jadi itu adalah orang per orang. Terkait dengan banyak kok yang seperti itu, ya kita tunggu datanya sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi ada penelitian bahwa kalau misalkan laki-laki itu justru umurnya 30 tahun, ya ini membenarkan statistik yang tadi, bahwa statistik itu adalah umur 25 sampai 30 tahun. Jadi seminim-minimnya berarti ya udah 66, tetap jaraknya terlalu jauh gitu. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39 gitu. Mungkin Pak Guru, kasih saya contoh, siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru, ketika Pak Guru memiliki data ya hitungan sendiri, sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel. Penelitiannya membenarkan saya. Lah enggak, maksudnya begini, secara hitungan Pak Guru ternyata iya beberapa, tunggu dulu Beb. Iya bentar dulu Beb. Saya pengen contoh dulu dari Pak Guru Gembul. Pengen contoh dari Pak Guru, ada nggak? Oh ini loh, ternyata keturunan raja ini dia hidup di zaman ini, setelah dihitung ternyata 78. Satu saja mungkin contohkan, mungkin ada Pak Guru. Selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada. Tidak apa-apa. Saya ini ngitung gitu ya. Kalau dari Hijriyah aja, dari kita sekarang 1444 Hijriyah, hitung dari Hijriyah lah, dari hijrah ya. Iya. Ke sekarang itu kita bagi dengan data dari jurnal tadi 30,7 ya, saya genapkan 31. 1444 dibagi 31 hasilnya 46. Saya 42. Misalnya jauh sekali ke 66 atau ke 78 gitu. Itu apa? 20 sampai 25 patokannya. Itu tidak mutlak semua orang pakai itu. Iya. Yang ada 3 generasi per 100 tahun atau 70. Itu kan kaidah Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa per 100 tahun 3 generasi. Alawiyin sesuai dengan itu. Kerajaan-kerajaan di Eropa sesuai dengan itu, sesuai dengan kaidah Ibnu Khaldun, sesuai dengan kalkulasi ilmiah. Lalu kami mau tanya sekarang, 66 itu gimana ngitungnya? Per 1000 tahun itu ada 40 generasi. Per 1000 tahun. Per 500 tahun itu berarti 20 generasi. Per 100 tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Iya, 3 atau 4 generasi. Itu sekitar segitu. Nah, ini kita bisa cek pada data pribadi masing-masing aja. Nggak, kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah, contohnya adalah saya gitu, orang tua saya. Tapi kan itu contoh per contoh gitu. Maksudnya gini Pak Guru,
Ketika Pak Guru membawakan sebuah statement tadi bahwa nasabnya Habib Rizik ini seharusnya kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an. Ternyata kenyataannya 79. Mungkin Pak Guru punya 39. Mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh keturunan raja ini hidup di ini, ternyata setelah dihitung 76. Satu saja saya punya contoh. Gak ada. Gak ada. Karena menggunakan nasab yang sama. Statistiknya yang salah berarti. Bukan statistiknya yang Kalau gak ada salah. contohnya sama sekali kan mutiar berarti. Saya minta untuk audiens tidak masuk ke dalam diskusi, menahan diri tidak. Makanya kita bikin. Karena menggunakan nasab yang sama. Iya kan, raja yang tadi juga menggunakan nasab yang sama kan? Iya, jadi ini saya rasa kami menghargai bahwa pertama begini, ini penting bahwa ketika seseorang mengkritisi, menguji nasab Pak Alawi itu membuka pintu-pintu ilmu. Kita nggak mendalami kalau nggak Pak Guru menanyakan itu. Dan salah satu kalkulasi ini dengan statistik ini adalah upaya kritik yang luar biasa menurut saya. Karena ini baik sekali menghitung secara statistik. Lebih enak sebetulnya kita ngelihat yang kayak begini ilmiah ya dibanding yang maaf kayak gini. Saya rasa itu. Baik. Ada tambahan mungkin. Ini sudah jam 1:10. Ini Pak Guru menyita waktu saya undangan. Loh. Ya tapi silakan Baraya semuanya uji masing-masing. Jadi ini di sini memang ada kesulitan sedikit tentang kita masih terbiasa dengan metodologi nasab, sedangkan saya justru secara dekonstruktif menjelaskan bahwa tradisi nasab itu adalah tidak memenuhi kategori atau tidak memenuhi karakteristik-karakteristik dari ilmu ilmiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, itulah tadi perdebatan di sesi terakhir ya antara Guru Gembul dan tim Robito Alawiyah, di mana di sini diwakili oleh Gus Wafi. Nah, di sini tentu saja banyak hal-hal menarik yang kita saksikan di sini ya. Di mana kalau di awal-awal episode tadi kita melihat beberapa metode menurut Guru Gembul dan juga metode ilmiah menurut dari Gus Wafi. Di episode sebelumnya juga ada beberapa contoh yang ingin menguatkan beberapa persepsi mereka tentang metode ilmiah yang digunakan pada ilmu nasab. Nah, pada sesi terakhir ini tentu saja sangat menarik karena memang dari tim Robito Alawiyah akhirnya memberikan beberapa pertanggungjawabannya ya, di mana dengan metode nasab yang mereka pegang, yang mereka mengatakan itu salah satu metode ilmiah yang mereka jalani. Mereka memiliki beberapa bukti kalau metode yang mereka gunakan atau metode yang mereka terapkan itu memang yang sesuai dan akurat. Nah, beberapa contoh yang mereka katakan di sini adalah di mana ada J1 ya, bisa dibilang yang paling diakui, di mana sosok ini juga telah melakukan tes DNA bahwa beliau benar adalah keturunan Rasulullah, dan sosok ini adalah King Abdullah, Raja Jordan. Nah, King Abdullah ini itu menurut data statistik itu merupakan generasi ke-41. Nah, di sini tim Robito Alawiyah akan menegaskan kalau statistik yang didapat oleh Guru Gembul yang merupakan andaikan sampai dengan saat ini itu generasi dari Rasulullah itu seharusnya sudah mencapai 68 70-an lah gitu. Nah, berarti kalau memang menurut statistik dari Guru Gembul generasi ke-41 ini atau King Abdullah ini tidak pas, tidak sesuai gitu. Nah, itu yang pertama. Soalnya Guru Gembul ini tidak setuju dengan metode nasab yang dia pikir gitu, yang dia pegang. Sedangkan di sini J1 itu biasanya yang paling paling konkret ya, yang paling paten. Karena apa? Karena dia juga menjalankan metode ilmiah seperti yang dipegang oleh Guru Gembul, yaitu apa? DNA. Nah, DNA ini dianggap oleh Guru Gembul salah satu cara metode ilmiah untuk menentukan nasab seseorang. Sedangkan King Abdullah ini bisa dibilang adalah sudah melakukan tes DNA dan terbukti gitu loh. Dan dia juga Raja Jordan generasi ke-41. Berarti jauh dengan perhitungan dari Guru Gembul. Nah, contoh yang kedua adalah Robito Alawiyah ini menyebutkan kalau salah satu generasi yang diakui oleh kubu Kiai Madudin
yaitu Syekh Jamil Halim Al-Husaini. Nah, Syekh Jamil ini ternyata dia berada di generasi ke-40. Masih jauh apa statistik yang dipegang oleh metode dari Guru Gembul. Yang berikutnya adalah dari Kerajaan Maroko. Nah, Kerajaan Maroko ini juga generasi ke-40. Nah, jadi Guru Gembul sempat mengatakan kalau misalnya metodenya masih menggunakan metode ilmu hisab seperti ini, maka itu tidak bisa seolah-olah atau menghasilkan bahwa itu benar gitu loh, karena memang metode yang Robert Talawiyah pakai itu menurut Guru Gembul salah. Nah, yang menariknya di sini adalah kalau memang Robert Talawiyah ini salah, tapi setidak-tidaknya dia telah mempertanggungjawabkan kalau metode yang dia paparkan itu benar dan sesuai dengan kaidah dunia gitu loh, karena dunia juga menggunakan metode tersebut. Dan kalau memang metode ilmiah yang digunakan oleh Guru Gembul ini benar, nah Gus Wafi ini menantang. Gus Wafi ini menantang kalau memang statistik atau metode yang digunakan oleh Guru Gembul ini benar dan seharusnya sampai dengan saat ini itu sekitar 78, sebutkan satu saja contoh sosok yang sesuai dengan metode yang digunakan oleh Guru Gembul. Nah, masalahnya di sini Guru Gembul tidak mengatakan tidak ada. Lah berarti itu statistik apa? Metode apa? Pertanyaannya benarnya dari mana? Bila memang tidak ada contoh sama sekali, nol gitu. Nol. Guru Gembul tidak bisa mempercayakan itu semua. Biarpun mengatakan seluruh dunia itu sudah konsensus apa yang dikatakan oleh Guru Gembul ini sesuai ilmiah, tapi kalau nggak ada contohnya ya, kalau kata Guru Gembul ya, kalau kata Gus Wafi ya mau biar, ya berarti sia-sia. Berarti Guru Gembul ini tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia selama ini, yang dia ngotot gitu, yang dia pegang, tapi tidak ada buktinya. Nah, sama juga ini mengatakan kalau dunia sudah mengakui kalau Messi dan Ronaldo adalah sepak bola terbaik. Nah, Guru Gembul ini mengatakan si Fulan yang lebih baik dari mereka. Nah, sedangkan mereka sudah bilang ya, Messi udah masuk ke udah menjuarai Piala Dunia. Ronaldo sudah diakui dia sudah menjuarai klub yang dia pegang. Portugal sudah juga menjuarai Piala Eropa. Nah, si Fulan ini apa? Di saat mereka nanya itu, Guru Gembul bilang tidak ada. Ya udah seenggak-enggaknya kasihlah sosoknya seperti apa si Fulan itu gitu. Nggak ada. Jadi itu tuh cuman ada di pikirannya Guru Gembul dan sudah diakui oleh dunia. Kalau dunia juga bilang si Fulan ini lebih hebat dari Messi dan Ronaldo gitu. Tapi nggak ada buktinya gitu. Nah, inilah yang saya sayangkan. Sebenarnya, sebenarnya jujur pada saat perdebatan ini saya mengharapkan Robito Alawiyah ini menemukan lawan gitu loh. Sedangkan yang lawannya waktu di Banten, ya saya juga tidak sempat menontonnya ya. Guru Gembul ini mengatakan kalau kubunya Imaduddin yang diwakili oleh Tengku Muda itu dipermalukan gitu. Dipermalukan oleh Gus Wafi dan Robito Alawiyah. Nah, kalau bisa dia ada perdebatan nasab. Sekali-kali lah yang namanya Robito Alawiyah ini juga dipermalukan gitu loh, tapi sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, sedangkan data yang fakta yang dikemukakan oleh Guru Gembul ini tidak ada, tidak sesuai data dan fakta. Jadi seolah-olah metode ilmiah yang benar menurut Guru Gembul ini ya cuman ilusi belaka, cuman teori belaka, tidak ada prakteknya gitu. Ya, semoga eh, ini bukan dipermalukan ya. Ya seperti yang moderator tadi bilang ya, statistik yang dibawa oleh Guru Gembul ini baik dan bisa membuka pintu-pintu ilmu yang lain gitu. Nah, saya berharap sekali itu nanti Kiai Imaduddin akhirnya tidak lagi kabur-kabur gitu. Kiai Imaduddin akhirnya bisa duduk dimanapun, di meja manapun. Yang kemarin saya sarankan yang di Wali Songo itu tidak jadi ya, karena dari pihak eh, kubu kampus mengatakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal dari Robi Talawiyah sudah menyetujui dan siap untuk datang gitu loh. Nah, semoga ke depan-kedepannya Robi Talawiyah ini bisa menemukan lawan yang padan ya. Dan Guru Gembul ini ya, dari perdebatan tadi saya melihat Guru Gembul ini memang cocoknya menjadi guru untuk murid-muridnya, menjadi guru untuk para penonton konten kreatornya, karena dia memang hebat sekali dalam menjelaskan atau menerangkan sesuatu, tapi di saat dia dibentrokkan untuk debat sesuai dengan apa yang dia katakan,
itu tidak bisa. Dan saya pikir guru gembul ini memang bukan ahli dia. Dia tidak ahli di salah satu bidang, ya karena yang saya tahu guru gembul ini lari kemana kemari ya, bahkan suka pernah membahas MMA yang nggak salah mungkin karena hobinya dia, karena kesenangan dia, karena dia memang seperti yang dia katakan juga dia memang senang belajar di Google, belajar di internet. Sehingga apa yang dia pelajari itu ya tidak konsisten gitu loh. Tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin spesial dalam satu bidang gitu. Dia ingin semuanya dipelajarin. Jadi yang kalau semua dipelajarin ya itu namanya bukan ahli, itu hobi namanya. Nah, di sini saya lihat Robby Taluyah memang bisa dibilang ya dia cukup eh, siap berdebat apapun bila itu tentang masalah nasab. Mungkin kalau berdebatnya dalam masalah MMA, pertarungan bebas ya mungkin lebih baik daripada mungkin guru gembul ini jauh lebih baik. Yang begitu juga sebaliknya. Saya harap semoga ada lawan dari Robby Taluyah. Semoga metode-metode yang dia sampaikan itu bisa dilawan gitu. Dan juga ya di sini bukannya guru gembul kalah ya. Saya pikir sih guru gembul dia tidak siap dan juga sepertinya guru gembul ini bukan bidangnya untuk berdebat karena beliau yang namanya berdebat itu yang saya tahu ya, saya juga bukan orang hebat. Berdebat itu adalah saling memahami metode yang digunakan dan metode yang lawan gunakan. Sehingga andaikan lawan debat kita itu memiliki serangan, kita bisa mengcounter dan menyerang balik. Itu yang saya tahu dari perdebatan yang sering ada di TV ya. Dari perdebatan tentang politik itu memang menarik sekali di mana mereka satu sama lain itu saling saling menyerang, saling memukul dengan metode dan statement-statement yang cukup tajam. Nah, saya lihat di sini di Robby Taluyah ini guru gembul itu seakan-akan monolog gitu. Dia monolog bahwa apa metode yang dia katakan itu yang paling benar. Metode yang dia katakan itu yang paling tepat dan blundernya ialah ketika ada orang yang meminta contoh atau bukti konkret dari metode yang dia gunakan, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Dia blind, dia buta, dia gugup, tiba-tiba bisu gitu. Tidak bisa mengatakan satu contoh sesuai dengan apa yang dia terapkan, sesuai dengan metode apa yang dia pegang. Gitu. Nah silakan menurut rekan-rekan di mana semuanya apakah sesuai, ataukah memang guru gembul ini disepakati adalah ahli debat atau cuman ahli dalam monolog, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Iden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami salah, kami tidak benar atau menurut rekan semua kami pantas dibully ya silahkan. Yang namanya media sosial ya seperti inilah. Bila memang kita berani tampil, ya kita juga berani untuk dikritik. Nah, sampai di sini dulu Iden Project. Kita bertemu lagi dalam video lainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.